Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukur kita hatur kepadanya. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa terbimbing. Islam, ketauhidan, ketaatan, terjaganya fitrah merupakan jalan kehidupan orang-orang yang mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu fungsinya sebagai rahmatan lil alamin, membimbing kepada kita supaya mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang di semua kondisi. Akhirat tujuan utama. Dunia yang kita jalani pun juga tidak ketinggalan. Kaya, miskin, suka atau duka, di semua kondisi Islam membimbing kepada kita untuk memetik kebahagiaan. Itu juga bimbingan doa yang dibimbingan untuk kita semuanya, yang itu merupakan doa yang paling banyak dilantunkan Nabi SAW dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hendaknya Engkau berkenan memberikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat pun juga kebaikan, dan terjauhkan dari api neraka. Lalu bagaimana sebuah ungkapan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya untuk mukmin dan surganya untuk orang kafir. Seolah ada kesan di dunia itu tidak enak karena berada di penjara. Apa makna ungkapan di atas? Jawabnya, seperti apapun manusia senang, kesenangan itu bila dibandingkan dengan kesenangan surga, kesenangan dunia itu kelasnya penjara. Adapun kekafirannya orang yang kafir, yang mereka menderita, penderitaan orang kafir bila dibandingkan dengan ngerinya neraka itu bagaikan surga. Kata di atas butuh selalu kita renungi. Hadirin sekalian, sampai puasa yang kita kerjakan yang seolah itu berat, karena Islam membimbing kepada kita kebahagiaan, ternyata yang ada hanya kebahagiaan saja. Sebagaimana pesan Nabi SAW, lis-shaim farhatan,
farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, bukan kesengsaraan, tapi kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka, alangkah nikmatnya. Yang kedua ketika ketemu Allah Rabb-nya, dengan aman neraka masuk ke dalam surga lewat pintu Rayyan, itu kebahagiaan puncak. Kesimpulannya, Islam membimbing kepada kita semuanya di semua kondisi untuk mendapatkan kebahagiaan. Termasuk kebahagiaan kita yang tidak berapa lama lagi kita punya hari raya. Itu termasuk dari makna iftar. Orang berbuka seharian berpuasa, sore berbuka, atau 1 bulan selesai berhari raya, itu namanya juga berbuka. Maka ketika siapapun telah merencanakan untuk bahagia di hari raya, itu pun juga bukan sebuah celah. Memang itu sesuatu yang telah disediakan. Allah memberikan kepada yang berpuasa untuk mendapatkan kebahagiaan, entah berbukanya, entah juga ketika ketemu kepada Allah Rabb-nya. Sementara kita tahu semua orang yang mengatasnamakan punya agama apapun namanya, masing-masing dari mereka itu punya hari raya. Likulli qaumin aidun wa hadza aiduna. Artinya sahih. Setiap umat itu punya hari raya. Inilah hari raya kita. Artinya sama-sama bahagia. Mungkin muncul pertanyaan, kalau memang itu sama-sama bahagia, setiap umat pun juga punya hari raya, mereka juga bahagia, apa bedanya bahagianya seorang yang mengakui kedudukan Allah sebagai hamba yang baik, sebagai muslim, orang yang beragama Islam, dan orang yang beragama lain? Kalau memang masing-masing itu punya hari raya yang mereka tuh bahagia, untuk apa harus repot-repot memilih Islam? Maka jawabnya, ternyata itu ada bedanya. Hari rayanya mukmin, ketika mukmin mendapatkan kebahagiaan, hari raya salah satunya itu memiliki beberapa faedah. Pertama, jadi bahan pertimbangan. Kalau di dunia nggak seberapa pas bahagia seperti ini, seperti apa nanti indahnya surga, mendorong dia semakin semangat. Sementara orang kafir yang beragama batil, ternyata mereka tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Ketika mereka bahagia itu tampaknya ketoke seneng, tapi ingat, dunia tidak pernah bisa membahagiakan. Buktinya mereka pindah dari satu ladang senang kepada ladang senang yang lain, yang ternyata itu tidak pernah puas. Bahkan dibalik orang mengatakan puas, berapa banyak orang yang tampak puas tapi kenyataannya malah stres. Bagaikan minum air garam, semakin diminum semakin haus. Apa enggak semakin stres? Bahagianya wong kafir, ya gitulah kelasnya. Apalagi ketika susah, malah putus asa. Maka dengan demikian, hari rayanya mukmin dengan kafir itu adalah berbeda total. Walaupun untuk penyebutan sama-sama punya hari raya, tapi hakikatnya adalah berbeda. Tahu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang bersifat hakiki? Jawabnya, ingat apa yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu kita camkan, kita terapkan, yang ada itu nanti ada hanya kebahagiaan saja. Sahih hadisnya. Salah satu pesannya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. A pindah ke tempat B, orang asing punya kebutuhan, selesai pulang atau menyeberang jalan, musafir.
Safarnya selesai, pulang. Perawi hadis menceritakan, bila kamu hidup di waktu pagi, gak usah berpanjang angan mengikuti hawa nafsu, seolah hidup masih panjang. Bisa jadi kamu hidup di sore hari, pagi sudah mati. Atau pagi kamu masih hidup, mungkin sore kamu sudah mati. Maka untuk itu segera maksimalkan pembekalan yang ada. Mumpung masih hidup, bisa beramal, segera cari bekal. Mati nggak bisa. Mumpung masih sehat, sempat, gunakan. Sempit, sakit, nggak bisa. Akhirnya dari hadis di atas membimbing kepada kita untuk memiliki program ke depan. Program jangka panjang, program jangka menengah, program jangka pendek. Masing-masing dari kita harus mencamkan, merencanakan 3 program di atas. Apa program jangka panjang? Aman neraka, masuk ke dalam surga. Itulah asli kebahagiaan ketika orang merancang program. Pesan Allah Ta'ala, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung. Sementara dunia itu hanya menipu. Seperti apapun kata orang sukses, lupa tidak ingat, sakit nggak bisa merasakan, mati tidak dibawa, hanya bagaikan kenangan. Itu bila dunia menjadi puncak tujuan. Makanya program jangka panjang adalah aman neraka, masuk ke dalam surga. Yang kedua, canangkan program jangka menengah. Selama kita di dunia, kita menatap ke depan, silahkan bercita-cita, berangan-angan. Saya ingin menggapai ini, itu, masing-masing punya. Yang itu memang telah diperintahkan. Nabi SAW, ikhris alama yang fauka wala ta'jas. Berambisilah kepada masalah yang sekira itu manfaat kepada kamu, dan kamu jangan lemah. Silahkan kita merancang bahagia di hari raya, menyiapkan bajunya, ini itu dan sebagainya. Selagi itu memang bermanfaat untuk masa depanmu, silahkan. Islam tidak melarang. Lalu yang ketiga, program jangka pendek. Apa itu? Karena hari kedua itu diawali hari pertama, maka tuntaskan kegiatan hari pertama. Apabila orang itu tuntas hari pertama, dia akan bisa mendapatkan nilai tuntas hari yang kedua. Upayakan hari pertama punya nilai 6. Ketika sukses, besok ditingkatkan menjadi 7. 7 sukses, tingkatkan jadi 8. Hadis di atas memberi petunjuk kepada kita sangat jelas. Ungkapan sang perawi, bila kamu hidup di waktu pagi, jangan berangan hidup waktu sore, karena nggak tahu, bisa jadi sore kamu sudah mati. Makanya segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Demikian juga ketika itu pada waktu pagi, segera tuntaskan, jangan menunda-nunda, barangkali sore kamu sudah mati. Makanya bila sore tuntas, pagi mati, selesai. Pagi masih hidup, tuntas kegiatannya, sore mati, selesai. Ini apabila kita kerjakan, nanti akan mendapatkan kesuksesan. Maka daripada itu, semua program yang kita rencanakan, jangan sampai ada yang mengandung unsur haram, karena kita akan segera mati. Silahkan kita merancang program menang, ini punya itu, tapi semuanya itu supaya ditopang dengan kehalalan. Jangan masuk kepada riba. Nanti akan saya bayar lunas selama 2 tahun, 3 tahun. Emangnya kamu tahu umur masih setahun lagi? Emangnya kamu tahu hartamu cukup? Emangnya kamu tahu rencanamu pasti tergapai?
Sekarang kadung numpuk utang, nggak punya jaminan sesok mate. Apa itu nggak bahaya? Silahkan merancang, tapi upayakan semuanya di atas halal. Jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu, karena kita tidak tahu akan permasalahan itu semuanya. Maka daripada itu, yang hari-hari ini kita berada di 10 akhir Ramadan, maka segera tuntaskan nilai fadilahnya. Walaupun kita boleh merancang nanti berhari raya, tapi kita nggak tahu apakah 1 Syawal nanti kita masih hidup. Sekarang kita sedang menjalani program jangka pendek. Apa? Detik-detik yang sedang kita jalani, kita berada di 10 hari yang terakhir. Itu fadilahnya besar. Itulah yang supaya segera kita tuntaskan. Apalagi nilai Ramadan, puncak gizinya itu di 10 hari yang akhir. Itu puncak nilainya. Di sana ada 1 malam yang punya nilai lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya semalaman. Lebih baik daripada 1000 bulan. 80 tahun lebih. Sementara kita belum menggapai kepada umur itu. Apabila setiap tahun kita mendapatkannya, lalu kita juga mendapatkan umur 80 tahun lebih, kalikan saja 80 tahun ping 80 tahun. Itulah hakikat umur panjang. Yang itu supaya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya modal akhirat kita. Dan Ramadan dan apapun yang menjadi syariat itu merupakan bahan ujian. Dan sekarang kita sedang mengalami ujian yang paling berat. Apa itu? Ujian untuk iman kepada perkara yang gaib. Diujinya suami punya anak istri dengan bekerja, nanti bayaran masih semangat. Diujinya orang menanam, sekarang keluar biaya, nanti akan ada masa panen, semangat. Tapi diujinya kita dengan puasa, butuh makan, ada gak makan. Butuh minum, ada gak minum. Butuh kebutuhan biologis ada, gak dilaksanakan. Malah kayak disapih. Kalau itu tidak ada iman kepada hari akhir, yang fadilahnya nanti akan diberikan langsung oleh Allah, maka orang tidak akan melaksanakan. Berapa banyak ngaku Islam tapi gak poso. Demikian juga nilai sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah berapa kali orang mendengar, tapi siapa yang mencarinya dengan memperbanyak ketaatan. Walaupun masjid lumayan agak ramai, tapi tidak seimbang dengan jumlah orang yang mengatasnamakan saya beragama Islam dan tahu fadilah itu. Disitulah ujian keimanan kepada hari akhir. Kalau memang iman, dia akan mengejar. Itu semua wajib kita siapkan. Kemudian yang paling banyak orang yang telah terngiang dengan kondisi pesta hari rayanya. Makanya kita butuh menyadari bahwasannya ketika orang itu pengen bahagia, sebenarnya bahagia itu ada di mana? Jawabnya, bahagia itu berada di hati. Dan itu akan terasa bahagia apabila diisi dengan ketaatan. Ya Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati jadi tentram. Makanya apabila kita bisa mengisi dengan ketaatan, itu hasil kebahagiaan. Entah di sana ada fadilah 1 malam punya nilai lebih baik daripada 1000 bulan, orang itu tak melaksanakan, bahagianya bisa taat. Termasuk juga hari rayanya. Di mana letak kebahagiaan orang itu hari raya? Jawabnya juga berada pada ketaatannya. Bagaimana cara berhari raya? 1. Sebelum berangkat mandi dulu. Itu kesucian. Allah suka kepada orang yang suci, setan semakin jauh. Bila suci, mudah diterima amal dan bersih dari gangguan setan. Yang kedua, memilih baju yang terbaik, walaupun tidak harus baru. Itu berpahala, bukan sebatas senang. Yang ketiga,
makan dulu sebelum berangkat ke lapang untuk Idul Fitri, entah 3 tegukan atau 3 suapan atau 3 butir kurma atau yang semisal, itu bukan sebatas seneng goyang lidah, tapi juga berpahala. Ketika berangkat dia melangkah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di sana ada 4 fadilah: hudita, kufita, wukita, wa tanaha angka syaitan. Kamu dibimbing, kamu dijaga, kamu dicukupi, setan nyingkir. Maka dengan perlindungan Allah hati jadi tentram. Itu cara berhari raya penuh kebahagiaan. Sepanjang jalan dan selama di lapangan dia bersyukur, memperbanyak takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Karena kagum besarnya nikmat Allah, dia sehat, dia puasa, bisa taat, punya tabungan akhirat. Maka syukurnya dengan memperbanyak zikir penuh khidmat, bukan dolanan, bukan nyanyi, bukan musik, tetapi betul penghambaan kepada Allah Ta'ala. Puncaknya di tanah lapang, kebahagiaan itu dengan sholat, merupakan zikir yang paling besar, dan itu merupakan menteramkan jiwa. Kebahagiaan berikutnya dengan ditingkatkan nilai bobot keimanan, karena ada khutbah dan tanda orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatu zadatu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah, dan itu ketentraman, kebahagiaan, akan membahagiakan hati. Hati baik, baik semuanya. Hati gersang, akan gersang semuanya. Dunia tidak akan pernah bisa memuaskan. Ketika selesai, disempurnakan, saling berdoa kepada sesama dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku sejak dari puasa, sholatnya, sedekahnya, tilawahnya, doanya, dan berbagai macam aneka ragam. Ketika diterima jadi tabungan, saling mendoakan. Ketika diterima, itu kebahagiaan. Itu hakikat hari raya, letak bahagia ada di situ. Selebih daripada itu, kemudian orang saling kunjung, saling dolan, saling salaman, itu merupakan acara ekstra di luar dari perincian peraturan syariat. Itu perkara keduniaan. Sekiranya memang itu benar, ya nanti akan diberi pahala, tapi bila salah, nanti akan timbul resiko dosa. Makanya besarkan apa yang Allah besarkan, dan jangan dibesar-besarkan apa yang sebatas itu memiliki nilai tradisi. Dan koreksi tradisi sekira manfaat silahkan, tapi bila tidak, manusia terikat dengan ketentraman jiwanya supaya hati tidak ternoda dengan dosa-dosa. Dan kita butuh waspada. Pada kondisi orang berkesan bahagia, ternyata di sana malah ada potensi petaka-petaka. Apa itu? Dengan kembali makan. Idul Fitri kembali makan, bukan kembali suci, tapi kembali makan. Itu berpotensi setan leluasa masuk ke tubuh. Puasa, saluran darah sempit, setan terbelenggu. Salah satu makna begitu. Makan, leluasa, aliran darah deras, di situ setan leluasa menggoda, menguasai. Waspadailah. Tidak puasa, benteng lepas. Ramadan habis, fadilah Ramadan habis. Sejak pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, sekarang kesebalikan. Ketika Ramadan semangat, selepas Ramadan seolah pesta. Sebenarnya itulah letak-letak kelemahan manusia. Makanya apabila selama Ramadan orang itu nggak punya benteng tradisi amali yang baik, nanti akan gampang terbawa. Mestinya mereka merasa bahagia, tapi yang ada ternyata justru malah sebaliknya. Apakah nggak khawatir akan termasuk orang yang paling merugi? Perasaannya benar tapi salah. Ya Allah jelaskan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun
anam yuhsinuna sun'a. Maukah kamu saya kabari perihal orang yang paling merugi? Siapa? Asli perbuatan salah tapi perasaannya bener. Di lingkup hari raya yang kayak begitu jumlahnya teramat sangat banyak. Maka daripada itu, mumpung kita masih berada di hari-hari pembekalan, maksimalkan. Bila hari ini kita sukses, insya Allah nanti di hari raya kita pun juga akan terjaga. Tapi apabila di waktu pembekalan seseorang sudah tidak mengambil bekal, bagaimana dia akan terjun di medan laga yang dia tidak punya bekal? Ibarat anak sekolah, ujiannya dengan soal yang berat, dia tidak menyiapkan dengan belajar yang sungguh. Mampukah dia nanti akan menggarap soal-soal yang ada? Semuanya punya pengalaman sebagai murid yang diuji. Maka kita pun juga mengalami hal seperti itu. Ujian murid gak naik kelas masih bisa mengulang. Tapi ujian kita nggak bisa masuk surga, apakah kita mau kembali ke dunia untuk beramal kembali? Tidak ada Maka daripada itu, silahkan kita punya program ke depan. Tetapi program harian kita harus menjadi nomor 1. Bila kamu hidup di waktu pagi, gak usah berpanjangan sore masih hidup, maknanya segera siapkan. Silahkan kita merancang program masa menengah dan panjang, tapi semuanya berdasarkan yang halal. Jangan sampai kehidupan kita ada yang haram. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Apabila kita berpanjang angan-angan, nggak punya persiapan, modal serba haram, lalu ketika mati, apa yang bisa kita jadikan taruhan bekal untuk menghadapi pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendengar, semoga kita faham, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang diberkainya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.